Jadi ini bisa dibilang big akumulasi karena selisih BK dan CP top buyer dan top sellernya itu hampir 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya dia breakout 230, teman-teman bisa ikut beli juga. Tapi itu Trimega akumulasi sangat signifikan, teman-teman. Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya, Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai beberapa saham yang menurut saya menarik buat teman-teman cermati. Hari ini saya rekaman tanggal 4 Agustus 2022. Jadi sama apa aja sih yang mungkin teman-teman bisa menjadikan portofolio teman-teman, bisa teman-teman simpan sampai pertengahan atau mungkin bisa sampai akhir tahun Agustus. Nah, sama apa aja? Sebelum video ini dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di subscribe, di like, dan di share. Jika teman-teman ada saran, silahkan komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. Oke, yang pertama teman-teman, ada saham yang menurut saya menarik buat teman-teman cermati, itu ada saham MPPA. Oke, kenapa saham MPPA? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saham MPPA itu bisa dibilang terdiskon sangat signifikan ya. Memang seiring dengan pandemi, lalu retail juga mengalami penurunan pendapatan. Nah, sehingga saham tersebut turun sangat signifikan. Tapi teman-teman bisa lihat di sini ketika 2021 pandemi pun harganya dari 200 dia naik ke level 1200, lalu pada saat 2021 di bulan April turun sampai saat ini di 2022 di bulan 8 harganya masih bertengger di level 222. Lantas apa yang membuat saham ini menarik? Saya coba zoom. Nah, teman-teman bisa lihat di sini polanya sudah mulai terbentuk walaupun memang pergerakan atau volumenya masih sangat relatif kecil, tapi setidaknya di sini tidak ada frekuensi analyzer, di sini sudah mulai ada. Nah, di sini stokastiknya sudah menarik, tapi yang membuat dia menarik pada saat dia reversal di sini, kita coba cek dari tanggal 15 Juli. Nah, teman-teman bisa lihat nih, dari tanggal 15 Juli ini big akumulasi. Dari tanggal 15 Juli sampai saat ini tanggal 3 Agustus ya, kita nggak hitung karena tanggal 4 kan belum keluar datanya. Jadi sampai tanggal 3 Agustus datanya itu big akumulasi top 1, top 3 sampai top 5. Big akumulasi di mana JP Morgan net buy sebesar 9,9 miliar, KZC Elsa 5,1, YU 4,7, sedangkan Elsel-nya CP atau Valburi 4,1, PD Indo Primer 3,5, dan EP MNC 2,1. Jadi ini bisa dibilang big akumulasi karena selisih BK dan CP top buyer dan top sellernya itu hampir 2 kali lipat, 9,9 ke 4,1, KZ 5,1 banding 3,5, YU 4,7 banding 2,1. Jadi bisa dibilang top 1, top 3 dan top 5 dia sedang diakumulasi. Nah, average-nya adalah 207. Harga saat ini 222. Jadi ketika misalnya teman-teman ingin beli saham MPPA, yang menarik adalah ketika misalnya harga itu terdiskon lagi nih, terdiskon dekat average JP Morgan di 207 atau 206 sampai 210. Itu untuk dari posisi untuk buy secara bandarmologi atau secara tape readingnya. Tapi ketika misalnya teman-teman pengen buy secara teknikal, ya sebenarnya pada saat ini sudah bisa menjadi area teman-teman untuk beli. Kenapa? Karena kalau misalnya dari teknikal ini yang EMA yang warna merah ini adalah EMA 20, yang warna hijau ini adalah EMA 5. Jadi dia di atas EMA 5. Jadi teman-teman sebenarnya bisa beli. Atau teman-teman kalau misalnya pengen beli juga, teman-teman bisa di sini nih. Kalau misalnya pada saat dia buy on breakout, misalnya buy on breakout di level 230. Jadi kalau misalnya dia breakout 230, teman-teman bisa ikut beli juga. Tapi ketika misalnya dia buy on breakout, berarti harus disertai dengan volume yang benar-benar lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman tipikal buy on breakout ya, itu untuk saham MPPA. Nah, resistennya di berapa? Ini saya pakai coba yang sederhana aja supaya teman-teman yang lain juga bisa analisa sederhana. Jadi di sini saham resistennya ya, resisten untuk MPPA ini ada resisten klasiknya untuk MPPA itu ada di yang pertama itu ada di 286. Jadi teman-teman bisa
bisa beli MPPA dengan target yang pertama itu ada di level 286. Terus take profit yang kedua teman-teman bisa lihat di sini ada resistennya juga. Nah, teman-teman bisa beli juga di sini ada di area 340. Tapi saya nggak muluk-muluk lah, targetnya mungkin untuk yang pertama di 280. Nah, target yang berikutnya itu mungkin ada di psikologis 300. Itu untuk saham MPPA. Jadi untuk stop lossnya seperti apa? Stop lossnya ya batas resiko dari teman-teman. Jadi kalau misalnya dia di sini area supportnya misalnya 208 dia nggak kuat, ya lebih baik teman-teman untuk wait and see aja, atau bisa dibilang buy-nya nanti aja, nunggu lagi akumulasi yang kuat untuk saham MPPA. Itu untuk MPPA. Oke, yang kedua yang menurut saya menarik buat teman-teman coba cermati, bola. Jadi sebenarnya di rekomen saya yang sebelumnya itu ada saham TNCA, ada saham bola, ada saham SCMA Friend ya kalau nggak salah. Nah, semuanya udah naik, tinggal bola doang nih yang belum naik. Nah, jadi bola sebenarnya masih menarik buat teman-teman coba cermati. Nah, bola ini kan polanya udah kebentuk nih teman-teman. Nah, polanya udah kebentuk, tinggal dia menunggu akan breakout di level 446 atau tidak. Nah, kalau misalnya dia breakout di level 446 sangat menarik. Nah, ini pun bisa dibilang candlenya tertahan dengan EMA 5. Jadi bisa dibilang ya menarik nih kalau misalnya dia kuat di EMA 5. Kalau misalnya dia nggak kuat pun semoga terganjal sama seperti ini, dia terganjal di EMA 20-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen buy on weakness, tipikal yang lebih sabar, teman-teman bisa pakai namanya buy on support dynamic ya, dengan menggunakan ya tadi EMA 5 dan EMA 20 di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen sabar, teman-teman bisa beli di 350 EMA 20 atau dynamic supportnya teman-teman bisa beli di 350, atau misalnya di EMA 20-nya teman-teman bisa beli di 382. Price saat ini 390 untuk saham bola. Nah, lantas bagaimana untuk tap readingnya atau bandarmologinya? Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini pada saat volume 14 Juli kita coba tarik saham bola 14 Juli, kita ganti ya teman-teman ya. Kita tarik 14, nah kita ganti 14 Juli. Nah, teman-teman bisa lihat data 14 Juli itu Trimega akumulasi sangat signifikan teman-teman. 20 miliar banding Samuel 7 miliar, RF 2,9, 4,1. Jadi bisa dibilang LG sangat dominan. Nah, harga sekarang adalah 390 nih teman-teman. Pada saat saya rekaman harga saham bola itu 392 dan sekarang 382. Nah, yang menarik adalah kita bisa beli dekat dengan harga average-nya LG di harga 382, sedangkan harga sekarang di 390. Jadi ya so-so lah, kalau misalnya pengen beli sekarang pun juga masih oke sebenarnya 390, sedangkan buyer pertama 382. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen pakai dynamic, teman-teman support dynamic EMA 20 merah itu di 350, kalau misalnya EMA 5-nya di 380. Jadi itu kalau teknikal. Nah, tapi kalau misalnya tap readingnya di 382. Nah, tergantung teman-teman tipikal yang mana. Kalau misalnya pengen beli pun juga masih sangat menarik dengan terdekat harga LG-nya. Nah, kalau misalnya pengen buy on breakout, teman-teman buy on breakout ya target yang pertama dengan harga saat ini 390 ya ini di level 446 itu untuk saham bola, dan target berikutnya teman-teman bisa lihat nih resistennya di sini nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih targetnya nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada di 505. Jadi untuk bola target terdekatnya ada di 446 dan target kedua ada di 505. Datanya yang tadi saya sajikan. Jadi tergantung teman-teman. Nah, untuk stop lossnya seperti apa ya? Stop lossnya kalau misalnya teman-teman pengen trading berdasarkan EMA 5, EMA 20 ya, ketika misalnya dia sudah breakdown support dynamicnya, teman-teman bisa stop loss. Atau misalnya teman-teman tipikal yang sabar, teman-teman bisa coba di support klasiknya, tapi kan kejauhan. Balik lagi tergantung dari teman-teman resiko profil teman-teman seperti apa. Oke, yang pertama tadi ada saham PPA, yang kedua ada saham bola, yang ketiga view dari saya ada WIRG. Nah, WIRG juga hari ini sudah mulai terlihat polanya. Nah, ini kan small distribusi karena dia masih nah masih data yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini WIRG dia saham yang baru IPO,
saham yang baru IPO dia naik terus sampai high price-nya di level 1590, lalu saat ini harganya di 590, dan di sini bisa dibilang polanya nih sebenarnya dia sideways ya, polanya sideways, belum kebentuk polanya, tapi pada saat sideways di bulan 28 Juni sampai Agustus saat ini sudah mulai ada volume nih, dan mulai kalau misalnya kita zoom lagi, nah di sini kan supportnya nih teman-teman nih, di sini supportnya nih. Nah, di sini supportnya nih teman-teman. Nah, support dari WIRG ini sebenarnya apakah akumulasi dan menarik buat kita coba beli? Nah, kita lihat nanti ya teman-teman. Nah, ini bisa jadi resistennya juga nih teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Kita coba lihat di sini pada saat posisi dia katakanlah sideways dan volumenya juga sudah mulai terbentuk. Di sini sudah mulai ada frequency analyzer. Nah, kita lihat di sini teman-teman tanggal 19 Juli. Apakah sudah mulai akumulasi? Oke, kita ganti tanggalnya teman-teman, 19 Juli. Oh, ternyata masih netral, masih normal akumulasi. Nah, kalau misalnya itu kita lihat time frame-nya lagi, toh dia sideways. Nah, kita lihat di sini 19 Juli dia masih ini. Nah, ketika misalnya di sini dia pengennya tuh supportnya 27 Juli, kita ganti teman-teman. 27 Juli, apakah dia sudah mulai? Nah, di sini sudah mulai normal akum, sudah mulai big akumulasi. Nah, yang menarik hampir sama tadi kayak MPPA BK yang beli. Nah, WIRG pun juga sama nih, JP Morgan yang beli. Yang pertama 7,3 banding CL Sakai 3,4, jadi hampir 2 kali lipat. Valburi 4,6, 2,7 hampir 2 kali lipat. Nah, AK 2,2, PD 2,1. Nah, WIRG saat ini average JP Morgan itu ada di 559 atau 560, sedangkan saat ini 590. Jadi selisihnya masih ada 30 poin. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen sabar ngikutin bandarmologinya atau tape readingnya, teman-teman bisa beli di harga 560. Tapi kalau misalnya teman-teman katakanlah melihat kayaknya nggak mungkin nih harga WIRG di harga 560, ya udah teman-teman beli aja ketika misalnya buy on breakout di mungkin di level psikologisnya 600 atau di resisten klasiknya ini di 620. Nah, jadi teman-teman bisa beli WIRG pada saat dia buy on breakout gitu, buy on breakout di 620. Tetap harus didukung dengan volume yang sangat signifikan karena akumulasinya pun juga sudah kuat nih untuk JP Morgan 7,3 miliar, CP 4,6 miliar. Nah, jadi sebenarnya itu saham-saham yang menarik dari sudut pandang saya. Yang pertama ada MPPA, ada saham bola, dan yang ketiga ada saham WIRG. Targetnya di berapa Mas Hendra untuk saham WIRG? Nah, WIRG sebenarnya targetnya ya kalau misalnya dia breakout di sini, ya resistennya masih sangat jauh nih, resisten klasiknya nih. Ada di level 900-an. Nah, di sini teman-teman ada di level 900-an untuk saham WIRG. Tinggal bagaimana kita melihat resikonya juga teman-teman, sampai sebatas mana teman-teman bisa meminimalisir resikonya, kuatnya sampai mana, menahan potensial lossnya. Jadi semuanya ya tergantung teman-teman nih. Ada saham yang menarik menurut saya buat teman-teman coba cermati. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.